Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhkito Afif dengan NPM 2115061107 dari kelas PSTIC. Jadi video kali ini kita akan mereview jurnal yaitu yang berjudul Penerapan Location Based Service pada absensi karyawan berbasis Android dengan metode OAD. Jadi metode OAD ini dia adalah sebuah metode yaitu untuk memberikan arahan atau petunjuk bagi programmer dalam membangun sebuah aplikasi. Jadi metode ini dia dapat memanipulasi objek-objek untuk dijadikan sebagai sebuah requirement atau kebutuhan dalam sistem tersebut. Jadi pada pengembangan aplikasi location based service ini dia menggunakan metode yang dirancang menggunakan UML. UML ini dia Unified Modeling Language. Terus pengujian pada sistem aplikasi ini dia menggunakan pengujian black box. Jadi black box ini dia disebut juga sebagai behavioral testing, yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak tersebut. Pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Kemudian aplikasi ini digunakan atau dibuat untuk membantu masalah yang ada di PT Higashi Fuji Indonesia, yaitu sistem absensinya dia sering terjadi kesalahan di mana karyawan melakukan absen tetapi sistem tidak terbaca, sehingga dibuatlah aplikasi ini untuk membantu para karyawan dalam mengisi sebuah kehadiran. Jadi bukti kehadirannya dia ada alamat saat karyawan melakukan absensi dan foto sebagai bukti diri. Kemudian dia juga bisa melakukan untuk izin tidak hadir bekerja dengan beberapa alasan. Kemudian dia ini memiliki analisis sistem yang diusulkan, yaitu yang pertama faktornya dia ada HRD, terus HOD, karyawan, dan administrasi. Jadi ketika HRD ini dia login, masukkan password, lalu memonitoring absen dan pengajuan izin karyawan, lalu pengajuan izin sakit terkirim ke sistem Personalia, lalu ada pengajuan izin cuti terkirim ke sistem Personalia. Nah, yang melakukan izin ini dia karyawan melakukan login, kemudian masukin password. Jika loginnya berhasil, maka dia akan ke decision karyawan hadir. Jika iya absent location, maka absent location ini dia akan mengambil data dari sebuah GPS yang ada pada smartphone. Jika karyawan tidak hadir, maka dia akan menjalankan decision apakah sakit. Nah, kemudian jika karyawan ini hadir, dia akan pergi ke absen berhasil, ada decisionnya. Jika ya, report berhasil akan ditampilkan pada aplikasi. Jika tidak berhasil, maka akan ke administrasi untuk konfirmasi terkait masalah sistem yang terjadi. Jika karyawan sakit, maka dia mengajukan izin sakit disertai dokumen pendukung dari surat dokter. Jika karyawan melakukan cuti, maka dia ada dua pilihan, yaitu dia disertai keterangan ataupun dia alpa. Kemudian jika ajukan izinnya untuk izin sakit, dia akan ke HOD. HOD ini dia yang memberikan izin atau tidak pada karyawan tersebut. Jadi yang pertama dia ini ada use case diagram dari sistem aplikasi ini, yaitu ada 3: user, karyawan atau pegawai, kemudian ada admin, dan HOD, head of department. Jadi user atau karyawan ini dia dapat melakukan absensi. Absensi ini dia include jika dari lokasi kehadiran
si karyawan, dia bisa melakukan absen di mana saja, tetapi yang paling tepat dia harus melakukan absen di sekitaran pabrik atau sekitaran PT tersebut. Kemudian karyawan dapat melakukan pengajuan izin sakit, lalu izin cuti. Untuk melakukan absensi, maka si karyawan harus melakukan login. Kemudian karyawan juga dapat mengedit profile. Edit profile ini mencakup dia bisa mengganti password dan mengubah profile. Kemudian admin, dia ini dapat memonitoring absen, kemudian bisa menyetujui ketidakhadiran karyawan. Lalu ada kelas diagram. Kelas diagram ini dia sebagai spesifikasi yang jika diinstansiasi menghasilkan objek dari pengembangan dan desainnya berorientasi objek. Jadi kelas diagram menggambarkan keadaan atau atribut properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk manipulasi keadaan tersebut. Nah, ini adalah kelas diagram dari sistem layanan location service. Yang pertama ada validasi, terus login, menu utama, kemudian ada dari HOD, karyawan, personalia, ada absensi. Absen ini mencakup tanggal masuk, jam keluar, location dari si karyawan ketika absensi, lalu ada pengajuan izin. Nah, kemudian ada activity diagram. Activity diagram ini termasuk dalam metode OAD karena dia dapat manipulasi dari alur atau aktivitas yang dilakukan oleh si aktor. Yang pertama itu aktornya, dia karyawan membuka aplikasi lalu memilih absen, kemudian sistem akan menentukan lokasi keberadaan karyawan saat melakukan absen menggunakan Google API Location. Jika berhasil, maka sistem akan mengirim ke personalia atau admin, kemudian admin ini dia memonitoring absen karyawan. Nah, kemudian jika karyawan melakukan ketidakhadiran atau izin, maka karyawan membuka aplikasi lalu pilih pengajuan izin. Lalu dari izin ini dia bisa memilih sakit atau ingin cuti. Lalu HOD dia mengkonfirmasi dan memvalidasi dokumen yang telah diberikan oleh si karyawan. Lalu si HOD akan memberikan izin kepada admin dan admin akan menerima izin tersebut. Nah, ini ada untuk sequence diagram dari aplikasi ini, yaitu sequence diagram menjelaskan aliran fungsionalitas dalam use case. Sebuah sequence diagram ini menunjukkan urutan interaksi objek yang disusun dalam urutan waktu dan menggambarkan objek dan kelas-kelas yang terlibat dalam skenario tersebut. Ini sama seperti activity diagram. Jadi karyawan jika berhasil login, dia akan pergi ke objek menu utama. Kemudian dia dapat memilih menu absen. Kemudian ini ada location absen masuk. Jadi ketika ingin melakukan absensi, maka dicek lokasi si karyawan tersebut ada di mana. Lalu akan terkirim ke sistem admin. Nah, kemudian karyawan dia dapat menggunakan absen keluar, lalu si admin ini dia dapat memonitoring absensi karyawan tersebut. Ini jika sequence-nya tidak hadir, absennya ketidakhadiran, maka sequence-nya dia di menu utama memilih penuh pengajuan izin, dan si HOD ini dia dapat menolak atau menyetujui si izin karyawan tersebut. Jika disetujui, maka pengajuan izin akan terkirim ke personalia. Nah, ini adalah user interface dari konsep desain si aplikasi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.